Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal qurama, para alim ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh, susipun ingkang hadir, para kiai menika Mbah Tarsono, Mbah Juwaini, saha dumateng panjenenganipun Bapak Nurman sak rombongan ingkang hadir wonten ing wekdal dalu menika senasa dipun sarengi jawah. Alhamdulillah. So rencang-rencang santri baik santri Karlong maupun santri Mukim ingkang hadir, sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, patut rasanya kita syukuri pada malam hari ini bahwa walaupun dengan turunnya hujan, alhamdulillah kita bisa hadir di Pondok Pesantren Al-Hikmah Nadiyah ini dalam rangka rutinan mingguan. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah tercurah pada baginda Rasul Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya, pada saat ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah ini. Dzulqa'dah sudah akhir ini. Nah, tanggal berapa ini ya? Tanggal 24 kan? 25 ya. Tanggal 25 ini kebetulan tanggalnya bareng ini. Bareng tanggal Qomariyah dengan tanggal Syamsiyah atau Hijriyah dengan Masehi Sami. Ya, sama-sama tanggal 25. Ya, ini artinya sebentar lagi, antara mungkin 5 hari lagi kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah, di mana saudara-saudara kita ya saudara-saudara kita ini sudah melakukan ibadah haji di tanah suci. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pergi haji, walaupun saat tahun ini kuotanya ini tidak seperti biasanya ya. Jadi kalau dulu istilahnya ada kuota lansia yang yang usianya sudah lanjut itu didahulukan. Tapi untuk saat ini tidak, justru yang 65 ke bawah ya. 65 ke bawah, yang 65 ke atas justru dibanding gitu ya. Ya itulah, tapi alhamdulillah tahun ini sudah memberangkatkan, jadi dari masing-masing negara sudah memberangkatkan haji. Jadi kegiatan haji walaupun tidak senormal sebelumnya, namun alhamdulillah tahun ini lumayanlah dunia sudah dibuka gitu, walaupun tidak sebanyak kuota yang normal. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait itu, ini sebetulnya ada hal-hal yang perlu kita kaji, kita pahami ya, mengenai kalau sudah masuk di bulan Dzulhijjah gitu. Karena bagi yang jelas yang mampu haji dan sudah memang kuotanya dapat berangkat haji. Kemudian kita yang tidak berangkat haji ya, karena tidak berangkat haji karena memang belum daftar ya, atau sudah daftar tapi masih menunggu kuota ya. Tapi alhamdulillah bagi yang tidak bisa berangkat haji, banyak amaliyah yang bisa kita lakukan di daerah masing-masing di mana dia tinggal. Ya, malam hari ini ya kami ingin membaca sejarah sedikit tentang perjalanan
bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya, yang mana beliaulah figur yang pernah melakukan ritual itu ya, yang memang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga langsung sampai saat ini dijalankan oleh baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ayat anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Jadi artinya Nabi Muhammad itu diperintahkan supaya mengikuti ya agama atau syariat ya, syariat yang sudah pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ini kami bacakan surat As-Saffat ini. Al-Majlisut Tasi'u wal Arba'una fi bayani dabhi Ibrahim ibnahu alaihi wassalam. Jadi majelis ini atau bab ini, bab yang ke-49 ini menjelaskan tentang penyembelihan Nabi Ismail yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habni minas sholihin. Ya, wa qala lan dawuh sapa Allah ini wa qala lan dawuh sapa Ibrahim ini sat ingsun iku dzahibun wong kang lunga ila rabbi maring pangeran ingsun. Haitsu amaroni tumeka maring sekirane perintah sapa Allah ing ingsun utawa Rabb ing ingsun, wa huwa utawi daerah tujuane ku Asyamu, daerah Syam. Syayahdini bakal nuduhake sapa Allah ingsun ilama maring barang fihi kang iku tetep ing dalem masolahudini utawi baguse agama ingsun. Rabbi doh pangeran ingsun hab kula aturi paring panjenengan li dateng kula minas solihina sangka wong kang soleh-soleh kabeh. Ba'da solihina ba'di solihina tegese wong setengahe wong kang soleh-soleh kabeh yu'inuni kang nulungi sapa ba'du solihin ing ingsun ala dakwati ngatasi dakwah wa taati lan taat. Wa yu'annisuni lan ngarem-arem sapa ba'du ing ingsun bil ghurabati ing dalem ngumbara, yakni ngersakake sinten Allah al-walada ing anak. Jadi niki Nabi Ibrahim niku diperintah kalian Allah Subhanahu wa taala ya. Dadi kan pindah saking Syam nggih niku tenggene Mekah ngoten. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim niku ndonga ngoten nggih. Ndonga beliau yakin kalau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti membawa kebaikan. Terus piyambakin ndonga rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh. Niki pertama monggo kita petik itu ya. Kita petik bagaimana bahwa ya seorang ayah ya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keturunan yang soleh. Niku mawon donga ngoten nggih. Ngoten. Dadi nek kalau orang kepingin punya anak yang soleh, yang solihah, artinya soleh-solihah itu kalau perempuan, laki-laki ya semuanya menjadi anak yang baik. Kalau di bahasa Indonesia kan yang baik gitu, yang baik bisa berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada negara, dan berbuat baik bagi agamanya. Itulah yang dimaksud anak soleh maupun solihah. Tapi harus berdoa ngoten ya. Kira-kira Bapak nate ndonga ya. Kepengin anake soleh. Ya, soleh itu artinya di sini dijelaskan bahwa ya Nabi Ibrahim kata yu'inuni ala dakwah itu ya.
yang bisa membantu untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala gitu. Mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terus juga membantu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim itu selalu mengembara sampai akhirnya di Mekah, kemudian itu juga masih ditinggal lagi ke ke Palestina, kemudian beliau wafatnya juga di Palestina itu ya. Tapi meninggalkan Nabi Ibrahim di Mekah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi artinya beliau berharap supaya anaknya itu menjadi anak yang soleh, dalam artian membantu untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kesenangan di dalam melakukan perintah Allah ini. Inilah yang perlu dipetik oleh kita semua orang tua. Jadi kalau kepingin anaknya jadi anak yang baik harus berdoa. Mulane nek ndonga niku nggih ampun lali Allahumma ja'al auladana, atau ya kalau anaknya banyak ya auladana, kalau anak emek sitok ya waladana ngoten mawon ya. Jadi Allahumma ja'al auladana wa ashabana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Utawa langsung donga niki Rabbi habli minas solihin nggih kena nggih. Pakai doanya Nabi Ibrahim. Insyaallah niki malah enek sanate langsung niki nggih. Sanate langsung tengene Nabi Ibrahim. Ini dongane Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Berikanlah kami keturunan-keturunan yang soleh. Ngoten. Atau ditambah Allahumma ja'alna wa auladana wa ashabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wala taj'alna uyahum min ahli syarri wa ahli dhari. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, teman-teman kami, nek duwe santri ya santri-santri kami jadi anak yang baik-baik, anak yang berilmu dan anak yang baik-baik. Janganlah engkau jadikan mereka dari golongan orang-orang yang sesat. Niki lah. Donga niki sing perlu, Pak nggih. Inilah yang perlu kita tuh sehabis sholat ya, sehabis dzikir ya. Jadi doa ini jangan sampai dilupakan. Intinya kita itu memohon kepada Allah bagaimana anak-anak kita itu betul-betul menjadi anak yang soleh. Tapi tidak cukup itu. Monggo diwaca malih ini. Tidak cukup itu. Ini pertama usaha kita harus berdoa. Kalau kita memang menginginkan anak yang soleh gitu. Jadi ini fabasyarnahu bigulam min halim. Falamma balagha ma'usyya. Jadi Nabi Ibrahim pada saat berdoa itu masih belum dikaruniai anak, kemudian fabasyarnahu bigulam min halim. Jadi ya langsung saja ini ayat ini kami baca sepotong, terus kemudian ayat ini kami baca bagaimana kok ayat ini diturunkan gitu. Kila sababu dzabhi Ibrahim Ismaila alaihi salam innahu qarraba al-fasatin wa tami'ati baqaratin wa mi'ata batanatin fisabilillah. Fata'ajaban nas wal malaikah min dalika. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang dermawan, Pak. Dermawan. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah tapi nggih terus pernah itu artinya pernah satu kali niku kurban. Nabi Ibrahim itu 1000 kambing. Ngoten. Niki annahu qaraba al-fasatin 1000 kambing. 1000 kambing niku nek samping sakniki rata-rata 5 juta. 5 juta ping 300 niku pun pinten niku? Ping 1000. 3 juta. Jadi 5 juta kali 1000 5M. Coba niki. Pun 5M nggih. Niki kambinge niki kita sih. Terus sapinya 300. Sapinya 300 ekor. Lah ya rata-rata sakniki ya wis musale 15 ngoten mawon nggih. Nek kalau harga Indonesia 15 kali 300. Niku mun pinten niku?
Nah. Ya kudu dihitung lah. Kudu dihitung. Kira-kira 40,5 M miliar. 4,5 ya. 4,5 M coba. 4,5 miliar. Niku sapine. Terus untone 100 ya. Untanya 100. Kalau 100 ini unta piro sampai 20 juta. Kalau 25 lah misalnya. Kalau 25 aja sudah berapa itu? Kali 100, 2 M setengah. Ini umur pinten jumlah ini kok? 12 M. 12 miliar nggih. Kira-kira 12 miliar nek bangun Kelalin kira-kira wis mewah kira-kira. 12 miliar ini bangun Kelalin wis mewah niki. Ya itulah artinya kita ini hitung-hitungan global saja ini, belum detail ini nggih. Nggih. Ya sekitar 12 M ya. 12 M. Saat ini coba dibandingkan nggih. Dibandingkan. Kira-kira kalau Jokowi ini kok korban kira-kira berapa itu? Sapi satu itu berapa itu harganya? 100 M. 100 juta. Coba bandingkan. Nabi Ibrahim 12 M coba. Satu sapi malah 1 juta. Iki imbang apa? Padahal Nabi Ibrahim itu uangnya sendiri itu padahal ya. Nabi Ibrahim itu uangnya sendiri, bukan ya. Artinya bukan tiap bulan dapat gaji itu bukan ya. Tapi Nabi Ibrahim itu uangnya sendiri coba bayangkan. 12 M ya, dibandingkan 1 miliar. Tapi untuk saat ini 1 miliar itu sudah luar biasa ya. 1 miliar apa 1 juta? 100 juta ya, hanya 100 juta coba bayangkan. Lah terus begini bandingannya. Nabi Ibrahim alaihi salam itu kan Khalilur Rahman atau Khalilullah, mendapatkan apa namanya gelar atau mendapatkan jabatan langsung dari Allah Subhanahu itu Al-Khalil. Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim itu khalil, kekasih ya. Orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan kurbane supaya disayangi Allah niku pernah kurban 12 miliar coba bayangkan nggih. Artinya orang ingin mendapatkan titel dari Allah Subhanahu wa taala tidak semerta-merta langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak. Nggih. Ngoten. Ya padha karo tentara nih kok. Tentara arep masuk ngono apa itu jabatan ya kudu lari kah, kudu ini dan lain sebagainya. Mungkin ya kayak itu. Ya. Baru ingin mendapatkan jabatan dunia nih. Nah, ini Allah Nabi Ibrahim ini mendapatkan ya jabatan surga ini, jabatan akhirat ini. Coba Khalilur Rahman yang tidak ada batasnya. Kalau kalau tentara mungkin masih ada pensiunnya ya. Kalau Khalilul ini nggak ada pensiunnya ini. Monggo. Yang baru datang monggo. Alhamdulillah. Wah, masya Allah ini dari Pasmar monggo. Alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillah. Ya, jadi inilah bapak-bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, ya. Jadi umpama lucon-luconan niki nggih. Nek sakniki kalau sekarang kurban niku kan nek sapi niku biasanya kan gotong royong nggih. Logikane sapi siji ditumpaki wong 7 rebutan niku. Ya, artinya tapi saat ini alhamdulillah lah untuk rame-rame alhamdulillah lah nggih. Untuk rame-rame alhamdulillah. Ya. Artinya marilah kita bandingkan ini Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah itu ternyata beliau pernah kurban. Ya kalau kita hitung secara global jumlahnya itu sekitar 12 M ya. 12 M.
yaitu 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Itu kalau dihitung-hitung itu global sekitar 12 M. Jadi nek Pak Jokowi niku namung 100 juta sapi siji, bandingannya kan tasik jomplang adoh nggih. Tasik ini. Tapi alhamdulillah itu sudah bagus untuk saat ini gitu nggih. Untuk saat ini sudah bagus. Makanya tidak main-main titel yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar ya kopral, bukan sekedar nopo nggih. Komandan dan lain sebagainya, tapi titel Khalilullah. Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Jadi satu, Nabi Ibrahim itu kepingin punya anak soleh niku nggih berdoa. Yang kedua, niki Nabi Ibrahim itu ternyata orang yang sangat dermawan. Tadi wong niku nek dermawan, orang itu kalau dermawan, tentu dermawan kita saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kedermawanan Nabi Ibrahim. Ya semampunya lah, karena kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah memaksakan, ya, tidak pernah memaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak pernah memaksakan siapapun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau sekarang kita itu mampunya kurban itu harus gotong royong, ya gotong royong. Kalau kita mampu sendiri ya sendiri. Monggo. Ya, jadi kalau sekarang sapi itu ya sekitar 15 ya 15, 17 sampai 20 itu kalau ukuran kampung ya sudah lumayan lah itu ya. Tapi kalau kita keluar 20 juta kalau ada memang ini ya, kalau ada ini tidak sebanding dengan yang dikeluarkan Nabi Ibrahim ya. Mono jaluk swarga. Ya inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama itu ternyata Nabi Ibrahim, terus kemudian perilaku ini kan perilaku yang luar biasa itu ya. Artinya tidak umum lah kalau saat ini misalnya ada orang kurban sampai 12 M, kira-kira gempar dunia ini kira-kira ya. Jadi saat ini memang menjadi perbincangan masyarakat, bahkan malaikat pun juga heran gitu loh. Malaikat heran. Malaikat heran dengan kedermawanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim pada saat itu terdengar keheranan dari masyarakat ini. Perbincangan dari masyarakat ini didengar oleh Nabi Ibrahim. Terus ada isu-isu negatif. Wah, Nabi Ibrahim itu supaya golek masa gitu cara saiki nggih. Cari masa. Biasanya ngoten niku kurban ngoten iki biasa kan arep pilkada kan akeh to. Tapi ini pilkadanya masih jauh, insyaallah tahun depan. Tahun depan ini insyaallah rame nanti nggih. Kalau tahun ini ya mungkin ya. Jadi inilah terdengar Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ini terdengar isu yang negatif ini kepingin meyakinkan bahwa Nabi Ibrahim itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin ini dan itu dan lain sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim pada saat itu kemudian ngomong ini, qala Ibrahim alaihissalam kullu ma tukur riba bilaisa bi syai'in indi wallahi law kana li ibnun la bahannahu fi sabilillah wa ataqarrubu ilallahi ta'ala. Niki. Jadi Ibrahim ini meyakinkan masyarakat bahwa apa yang saya kurbankan yang jumlahnya sekitar 12 miliar itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Untuk meyakinkan andai kata saya punya anak laki-laki, kalau Allah memang memerintahkan untuk disembelih, maka akan saya sembelih demi takarrub kepada Allah Subhanahu. Jadi niatnya Nabi Ibrahim itu hanya takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Makanya disebut kurban. Kurban itu maknanya kan kalau ditasrif itu dari koruba yakrubu
kurbanan, masalah aku nasib. Jadi nek faula itu mesti yaf'ulu, enggak enak yang faula yaf'alu nya. Qurba yaqrubu kurbanan. Jadi maknanya itu pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu ya pokoknya walaupun gotong royong 3 orang 7 orang ya 7 orang 12 juta 2 juta 2 juta sampai 14 juta niatin itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu walaupun tidak dapat Holilur Rahman ya wis pokoke wis melu-melu lah sak mampune ikut-ikut sunnah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah ya. Jadi ini yang perlu kita petik, coba bayangkan. Jadi Nabi Ibrahim itu di samping berdoa Rabbi habni minas sholihin, juga beliau coba bayangkan pernah kurban senilai 12 miliar. Coba bayangkan. Nah, kemudian terjadi isu tadi Nabi Ibrahim itu hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah lama Nabi Ibrahim ini lupa dengan kata-katanya ini gitu loh. Dengan kata-katanya kok andai kata saya punya anak laki-laki maka akan saya potong kalau toh memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi mendekatkan diri saya, artinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Ngoten. Biasa wong lah engko aku nek keterima masuk PNS keterima atau jadi caleg kalau saya jadi presiden, kalau saya kadang-kadang ada kata-kata nanti saya akan kurban ya. Ini sama dengan Nabi Ibrahim ini ya. Lah terus Nabi Ibrahim ini karena ini sebetulnya tidak sengaja tidak niat nazar ini tidak niat nazar, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya memang Gusti Allah niku nggih memang ngoten niku arep gawe lakon ngoten nggih. gawe lakon ngoten niku. Itu memang skenario Allah Subhanahu wa taala sudah ya. Ya ketika Nabi Ibrahim tadi kan ceritanya minta supaya dikaruniai anak, akhirnya Nabi Ismail ketika sudah umur 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, itu datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibrahim aufi binadrik bahasanya. Hei Ibrahim bayarlah nadarmu. Jadi kata-kata Nabi Ibrahim tadi, andai kata saya mempunyai anak laki-laki demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saya rela menyembelih anak saya. Niku dianggap nazar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada wahyu, ya Ibrahim aufi binadrik, bayaran nadarmu. Setelah duwe anak lanang wis umur ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Nabi Ibrahim bingung. Apa ini? Dia enggak merasa nadar. Tapi kata-kata tadi dianggap nadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yatarawwa. Nabi Ibrahim itu rawwa, ya. Berpikir, bingung Nabi Ibrahim pada tanggal 8 Dzulhijjah. Malam 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim kebingungan dengan wahyu, ya Ibrahim aufi binadrik. Hei Ibrahim bayarlah nadarmu. Nadar apa kowe ora sadar. Iki tenanan apa teko setan iki? Artinya ini dari Allah apa dari setan? Kemudian masih bingung. Setelah di malam yang ke-9, malam 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi lagi yang sama. Ya Ibrahim aufi binadrik. Akhirnya Nabi Ibrahim menyimpulkan, oh iya saya dulu pernah kalau saya punya anak ya Allah kok memerintahkan untuk menyembelih, maka akan saya potong anak saya demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan nih Pak. Makanya tanggal tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut tarwiyah. Jadi fa innahu rawwa tilkal lailah. Rawwa niku nggih, rawwa yurawi tarwiyan
tarwiyata. Jadi masdar dari rawa yurawi tarwiyan tarwiyatan tarwaan dirwaan murwan dan seterusnya. Maka hari itu disebutlah hari tarwiyah. Lah terus kanggene kula panjenengan sedoten mriki yang tidak kuat atau yang belum dapat kuota haji disunahkan puasa. Nek dielmoni puasane kan mantep Pak nggih. Nek dielmoni ngeten niki ngeten. Puasane kan yakin gitu loh. Yakin ya. Jadi terus kemudian tanggal 9 Dzulhijjah Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya dulu pernah mempunyai omongan bahwa saya dulu kalau punya anak laki-laki ya, mau menyembelih saya potong kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya paham. Terus kemudian disebut hari Arafah. Arafah itu dari kata Arafah ya'rifu arafatan ya. Makanya tanggal 9 disebutlah hari Arafah. Terus kemudian kita diwajibkan juga puasa hari Arafah. Akhirnya kemudian setelah paham pagi tanggal 10 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan kepada istrinya yaitu Siti Hajar. Ini peran ibu-ibu ini. Ini peran ibu-ibu ini penting ini. Jadi kesuksesan seorang laki-laki sampai mendapatkan gelar Khalilur Rahman itu tidak semerta-merta tidak mendapatkan dukungan dari ibu-ibu, tetap mendapatkan dukungan dari ibu-ibu. Ibu-ibu monggo dirungokne Bu nggih. Ngoten. Dirungokke niki, ngoten. Engko terus dicakne. Jadi ketika Nabi Ibrahim pagi-pagi tanggal 10 Dzulhijjah memerintahkan kepada kepada istrinya Siti Hajar. Ya, kalau mungkin bahasane wong kene ngeten. Hei Hajar, pacaki anakmu sing ganteng, ya. Dijungkasi, ya cara saiki mungkin go salon ngono sik. Tapi dhisik ora nek salon nggih. Pokoke dipacaki sing ganteng arep takjak undangan. Cara saiki jak prasmanan, nekani undangan. Bahasane Nabi Ibrahim itu kayak semacam itu. Tapi aneh Nabi Ibrahim niku wong undangan kok nggawa tambang karo pisau tajam. Wong arepe genduran kok nggawa pisau karo tampar. Tambang. Coba ini. Terus istrinya nggak usah diajak bicara, pokoknya wis ndang dipacaki sing ganteng wis engko arepe takjak dolan, arepe takjak genduren, arepe takjak nekani acara undangan makan-makan. Jadi kadang-kadang bapak-bapak niku nek budal lunga ngoten ya ora usah jelasne karo ibuke nggih. Tapi ibuke ora usah ngomel ngoten nggih. Tapi ibu kadang-kadang biasa kan ngomelan nek bapake metu ra pamitan ngono nggih. Nah, padahal balik-balik yang nggawa duit akeh jane. Ya, jadi inilah. Jadi ibunya ini enggak tahu kalau anaknya itu dengan niatan Nabi Ibrahim alaihissalam ini jadi nek perintah Allah iki wis ora usah perlu dirembukne karo ibu-ibu nggih. Nang masjid barang Bu, aku nang masjid gak usah ngono lah wis budal ngoten mawon nggih. Ngoten. Jadi ibu itu kok nang masjid kok ora pamitan. Wes. Ya jadi nih, pertama ini ya, jadi ibu-ibu akhirnya yang bingung itu setan gitu ya. Setan bingung Pak gitu. Setan ini biasa sibuk kalau ada orang yang biasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk setan. Setan sibuk iki piye caraku iki nyegah Ibrahim supaya tidak jadi melaksanakan pemotongan Nabi Ismail gitu. Akhirnya datanglah Nabi Ibrahim ke Siti Hajar. Hei Hajar, kamu kok tenang-tenang di rumah kamu ini? Loh, kamu gak sadar Nabi Nabi Ibrahim itu mau memotong Ismail. Loh kok iso ngono enek to bapak arepe motong anak iki ngono. Ya enggak mungkin lah. Loh, kamu enggak sadar coba apa yang dibawa tadi sama Nabi Ibrahim. Yang dibawa adalah pisau dengan
tambang. Lho kok iso ngono piye? Ya mbuh jare kuwi mau diperintah Gusti Allah. Oh nek wis diperintah Gusti Allah wis bene. Nah, niki. Kalau memang itu perintah Allah ya enggak masalah. Ngoten. Jadi setan itu bingung. Jadi ibu-ibu juga begitu harusnya nggih. Jadi kalau bapak-bapak nggawa dhuwit 2 juta wis ora pamitan karo kowe karep tak urunan kurban iki ning Al Hikmah iki kudune ra nek kurbane ketoke bapake moro-moro kayaknya duit 2 juta alhamdulillah kudune ibuke nggih ora ngomel nggih misalnya itu ya misalnya gitu jadi kemudian setan mengganggu Siti Hajar tidak berhasil. Kemudian setan sibuk lagi setan akhirnya menggoda atau merayu atau mengalahkan niatan daripada Nabi Ibrahim ini ganggu si Nabi Ismail. Dan didatangi Nabi Ismail, "Hei Ismail, kamu itu masih umur 7 tahun. Kamu itu harusnya main-main. Nah, kamu nggak sadar kamu itu mau dipotong sama bapakmu. Ah nggak mungkin lah, mana bapak mau motong anak." Akhirnya coba kamu nggak sadar itu apa yang dibawa bapakmu, pisau dengan tampar. Loh kok bisa begitu, bagaimana? Ya mbuh jare pakmu jare diperintah karo Gusti Allah. Ya wis lah nek wis diperintah Gusti Allah ya ora masalah, aku taat wae. Coba niki anak ya. Anak ini, anak yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak nek kon meneng ya taat. Aja jagong dhewe. Jadi anak-anak ini yang anak yang taat kepada perintah Allah menyerahkan jadi terus kemudian si iblis ini kebingungan iblis bagaimana ini saya mengganggu Siti Hajar nggak berhasil, mengganggu Ismail tidak berhasil. Akhirnya datanglah ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim paham malah nyapo iki. Nyapo iblis iki rene iki. Akhirnya Nabi Ibrahim mengambil batu 7, dilempari, dilalai kena matane sing sisih pitong di anune. Matane pitong sisih iblis ini ngoten. Akhirnya jadilah ritual ini menjadi kewajiban pada ibadah haji nggih niku mbalang jumroh. Gusti Allah nek tontonan kan ngoten niku nggih. Niku nggih sejarah ngoten niku. Niku dengan dasar iblis mengganggu Nabi Ismail supaya menggagalkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah pemotongan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang pada dasarnya kemudian diganti dengan kambing. Tapi intinya monggo bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa yang kita lakukan. Yang dilakukan Nabi Ibrahim inilah yang menjadikan yang menjadikan beliau Nabi Ibrahim ini mendapat gelar Khalilullah. Ya wae dhewe niku nggih mboten usah menyatakan diri umpamane dermawan, andai kata sering kurban, andai kata sering membantu dan lain sebagainya. Yus niatlah, pokoknya niat ngeparek karo Allah Subhanahu wa taala. Perkara titel yang diberikan oleh tuntah apa nanti kita nggak tahu. Ya syukur bagi nek dikumpulne Nabi Ibrahim, syukur bagi nek dikumpulne kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasare cinta kepada Nabi yang sudah memerintahkan, yang sudah mengimbau umatnya, bagaimana manistato'a falam yudhi fala yaqrubanna musallana jare. Sapa wonge sing wis mampu kurban saat ini tapi tidak melaksanakannya, maka tidak boleh mendekat ke musola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang itu tidak disukai oleh Nabi dalam bab kurban. Wis duwe duit tapi ora gelem
kurban. Itu yang dimaksud. Tapi jangan sampai dikatakan bahwa ini tidak disukai itu kesemuanya, enggak. Kalau dia ahli puasa mungkin dengan puasanya disukai oleh Nabi. Tidak disukai dalam bab kurbannya karena sudah mampu tapi tidak mau melaksanakan kurban. Jadi hadisnya kayak semacam itu, manistato'a falam yudhohi, ya, walam yudhohi fala yakrubanna musolana. Ya, jadi inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, titel yang sangat tinggi, ternyata perilaku Nabi Ibrahim itu betul-betul luar biasa. Coba bayangkan, ya, diperintahkan menyembelih anaknya, dilaksanakan, ya, mengorbankan harta sekian banyaknya, yaitu terhitung tadi 12 miliar, ya. 12 miliar, kira-kira apa enek wong sakniki, ya, korban sampai 12 miliar itu. Jadi inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran bagi kita semua, maka marilah kalau memang kita ingin mendapatkan titel besar, ya, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo lah. Ya, monggo di dalam hal kurban ini sebentar lagi insyaallah nanti tanggal 10, ya, di tanggal 10 itu dinamakan Yaumun Nahar, ya, Yaumun Nahar, hari pemotongan. Oke, terus kemudian kita kaitkan dengan tadi, ya, dengan tadi bahwa Allah itu tidak pernah memaksakan hambanya, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Terus Pak, saat ini kita itu tidak punya uang 2 juta untuk patungan sapi. Bagaimana caranya? Monggo, ada jalan keluar. Niki enten madhab nggih sing iso diikuti, ngoten nggih. Jadi Ibnu Abbas alaihi sa'a radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini, ya, Abdullah bin Abbas ini tasih misanane Kanjeng Nabi, ngoten nggih. Jadi masih sahabat. Jadi Abdullah bin Abbas itu putrane Abbas. Abbas ini adik daripada Sayyid Abdullah ramane Kanjeng Nabi. Jadi Abbas ini tasih pernah misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, annahu yakfi fil bitadhiyati iraqatudda walau min dajajatin wa ausin, gitu ya. Jadi bagi, ya, untuk pelaksanaan kurban itu sebetulnya cukup, gitu ya. Sebetulnya cukup memotong, ya, mengalirkan darah, walaupun yang kita potong itu hanya berupa ayam atau berupa mentok. Jadi kurban, ken nggih, engko sing duwite akeh lah kurban mentok wae. Yo enggak kena ngono kuwi. Kemudian Imam Maidani ini menanggapi, ya, madhab ini. Nah, beliau menyarankan kepada orang-orang fikir supaya kurban dengan, ya, ayam atau mentok. Jadi bagi orang yang tidak mampu beli, ya, atau tidak mampu iuran, ya, iuran sapi, ya, tidak mampu menyembelih kambing, maka kita boleh memotong motong jago, tapi jangan ayam potong, lu jenenge kan nggak motong lu, wis dipotong itu. Artinya ya iraqatudam, yang justru kita pada satu memotong karena tanggal 10 itu adalah Yaumun Nahar, hari pemotongan. Ya memang gini Pak, kangge ngilangin nelongso. Artinya gini, apalagi ini nggak dekat pilkada, nggak dekat pilpres, mungkin jatah kurban itu kurang. Ini kira-kira itu apa ora? Ngilangin niku ayo rame-rame, masing-masing nggawa jago, potong. Tapi motongnya tanggal 10 ini aja sisuke ngoten, jangan. Motongnya itu di tanggal 10 habis sholat Id, motong jago, motong mentok, ayo bareng-bareng. Niate kurban. Ini bagi orang yang tidak mampu, tapi ini Imam Maidani berkata ini tadi bagi yang tidak mampu. Annahu lil fakir. Jadi untuk orang yang tidak mampu bolehlah memakai madhab ini.
ayat cucu ayat tabi'ah hadal madhab. Jadi bagi orang yang fakir itu boleh mengikuti madhab itu. Bukan. Minta ngelongsone lho Pak, ngenteni jatah teko panitia kurban ternyata nggak dapat jatah. Waduh, dapat jatah sedikit lagi. Lebih baik potong ayam atau potong mentok, golek mentok sing gede-gede, pitik ya sing gede-gede. Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah lah kalau disorong ya Allah nggak sampai gitu kayaknya. Kayaknya rame korban itu nggih. Tiap dari tahun ke tahun rame. Tapi kalau terpaksa bagi yang tidak mampu, monggo. Justru ini disarankan juga niki monggo ilmu niki nggih. Bagi orang yang punya anak, ngoten nggih, belum mampu, ngoten nggih. Belum mampu beli kambing untuk akikah. Itu juga bisa niat akikah dengan ayam, dengan jagung. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu ya, ilmu. Memang kita kalau mau hajatan itu tidak boleh hutang-hutang. Kembali akikah hutang-hutang kan tidak boleh. Ya kuwate tuku mentok sementok kae nggih. Kuwate tuku beli jago aja. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, kenapa dikiaskan? Akikah itu memang dikiaskan dengan dengan kurban. Karena ada kesamaan. Kesamaannya apa? Kalau kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Kan gitu. Jadi ada kesamaan, maka disamakanlah hukum akikah dengan hukum kurban. Justru akikah itu Nabi sendiri pernah melaksanakan untuk Hasan Husain itu cuma 1 kambing, 1 kambing gitu ya. Tidak 2 kambing, tapi ulama ini menyepakati bahwa untuk laki-laki 2 kambing, untuk perempuan 1 kambing. Makanya saya berharap bagi orang yang walaupun anaknya laki-laki mampunya beli 1 kambing, ya sudah motong 1 aja. Saya pernah kok motong 1 anak saya, tapi yang enggak saya ulang lagi, ya sudah 1 cukup gitu aja. Ngoten mawon nggih. Niki pernah ya loro nggih pernah. Ngoten. Saya kurban akikah maksud saya. Akikah itu saya pernah anak laki-laki itu 1. Karena memang mampunya beli 1. Anak yang pertama itu 1. Anak yang kedua 1. Kalau yang ketiga insyaallah itu dulu 2 gitu ya. Pernah 2 1 kali. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu, tapi enggak sampai nganggo pitik aku nggih. Tapi enggak sampai pitik. Dan memang saya laksanakan hari ke-7-nya. Memang perintah iki ngoten niku akikah. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang agak sedikit banyak apa yang saya sampaikan, tapi alhamdulillah kita sudah dapat beberapa poin yang bisa kita lakukan di sini, bahwa bagaimana untuk mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata bagaimana perilaku kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya yang punya kemampuan ini masih ada kesempatan ya, masih sekitar ada 15 hari lagi ya, sekitar 15 hari lagi saat pemotongan kurban, monggo niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.